Selamat siang, bersama lagi dengan Pak Rahmat ya, Babin Kamtibmas Desa Widonegara. Kali ini Pak Rahmat menyambangi atau berkunjung di salah satu teman Pak Rahmat, yaitu Pak Misno ya. Pak Misno ini orang yang penuh dengan kreativitas. Jadi nanti kita akan banyak belajar bersama beliaunya Pak Misno ini. Untuk kali ini bersama beliau kita akan mencoba mencari wawasan mengenai dasar dalam pengelasan. Semoga kunjungan kita kali ini mendapatkan banyak manfaat dan banyak ilmu. Ya, kita akan menuju ke tempatnya Pak Misno. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Misno? Gimana Om, sehat? Alhamdulillah. Iya. Lagi apa ini Pak Misno? Ini saya hari ini punya kerjaan sendiri loh ya. Iya. Mau bikin standar belakang pedok ya buat si hijau itu. Oh, standar belakang atau pedok ya? Pedok ya, pedok untuk ninja. motor. Ya, untuk ninja. Oh. Nah, kita pakai besi jenis holo. Oh, ini besi holo Besi ya? holo ya. Ini ada ukurannya Pak? Ada ukurannya 0,3 sampai 0,7 mili. 0,3 Ya, sampai 0,7 ya, pakai ini? ya. Ini udah termasuk kuat ini. Oh. Udah termasuk kuat karena kalau kita bandingkan dengan yang beli harga 250 sampai 300, tapi kalau dipakai kan metat-metat itu loh. Oh, kalau yang beli kurang bagus kualitasnya. Ya artinya untuk seharga itu kalau kita pakai ada kekurangannya, ini loh, kurang, kalau orang Jawa bilang kurang kuat gitu loh. Kalau beli 250 sampai 300. Tapi kalau bikin sendiri? Kalau bikin sendiri lebih murah. Kalau kita beli besi ini kan satu lonjornya sekitar 150 ya. 6 meter. Ya. Sementara kita kan nggak sampai 6 meter untuk bikin pedok itu. Oh, nah, itu. kekuatannya lebih. Nah, itu seperti itu. Berarti cuma butuh berapa meter? Ya, nggak sampai, ini panjangnya cuma 50, ini 30. Nanti yang untuk ke atas 30. Berarti 1 meter 60. Tidak sampai 3 meter. Sampai 3 iya, meter, ya? tidak sampai 3 meter. Berarti Berarti harganya ya? cuma berapa? 50 sama ini cuma 70.000. Irit ya? Nah, itu. Nah, kita menggunakan alat juga yang sederhana. Kita pakai las listrik. Karena las listrik. Ya. Terus karena besinya besi kategori ya tipis lah, ini untuk kategori ya jenis tipis lah kan, holo ya. Kita pakai rod yang 2,0. Nah, ini 2,0. Rodnya 2,0. Iya, 2,0. Soalnya kalau 2,6 itu terlalu besar. Terlalu besar ininya, nanti apinya kan terlalu besar. Ya. Efeknya nanti ini bisa bolong. Oh, kalah di besinya. Kalah besinya. Oh. Makanya di samping kita mainkan ukuran rodnya, di sini juga ada istilah voltase. Jadi voltase lagi. Ya, voltase itu untuk kekuatan dayanya. Nanti kalau semakin tebal kita voltasenya naikkan. Semakin tinggi. Ya, tapi untuk ukuran ini kita cukup 60 atau bahkan kurangi lagi sekitar 40 voltasenya. Untuk besi ini, holo ini ya, di antara 40 sampai 60. Sampai 60 itu udah kuat. Nanti bisa dicoba. Cuma untuk kita sama-sama belajar pemula, memang awal-awal kita menggunakan las listrik itu kadang ada rasa takut dan sebagainya. Kenapa? Secara teori memang ada untuk menimbulkan api pada saat kita tutul rodnya. Itu kan ada teori 0,2 sampai 0,3 mili. Tapi lebih abdulnya kalau saya malah langsung praktek. Jadi itu ada istilah insting. Jadi rekan-rekan yang mau belajar ngelas tidak usah takut. Karena apa? Jam terbang itu lebih berkuasa. Artinya begini. Jadi nggak usah takut. Awalnya kita juga takut juga lihat api, kalau udah keluar api takut. Tapi sebelum apinya keluar kita gimana ini? Ada kemungkinan ini kan ada minusnya. Jadi minus kita harus pasang yang betul, ya. Terus kita cek kabel-kabelnya, ya toh. Harus betul-betul connect. Kalau nggak connect nanti ada efek nggak nyala, seperti itu. Jadi ini dipastikan dulu. Ya, dipastikan dulu, disambungkan dengan media yang mau kita ini. Kita las, ya, dilas. Terus nanti
kalau sudah bicara ngelas itu kan ada teknik. Alur kita kan ada yang jenis W atau jenis apa terserah kita lah, varian sebutnya variasi. Iya, iya contohnya ini kita kan bikin alur Z ya. Ini jadinya seperti itu. Ini sudah kuat sekali nih. Ya, udah kuat. Ya. Tapi jangan sampai apinya terlalu besar. Kalau terlalu besar ini yang kalah, bolong nanti. Bolong. Nah, kalaupun nanti kalau sudah kita kan sedang belajar ya. Kalau sudah ke sana itu nanti istilah bolong pun nggak jadi masalah karena ada istilah nanti kita tambah lagi. Terus kita tuh kalau belajar ngelas nggak usah takut bentuknya awalnya tuh ibaratnya nggak beraturan itu loh. Ibaratnya kayak orang kena santet ini kan nggak gini. Lah kita kan punya alat lagi namanya gerinda nanti. Kita haluskan. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau belajar tuh nggak usah ada istilah takut nggak jadi, asal ada kemauan bisa. Asal ada kemauan bisa. Seperti kita coba ini hidupkan apinya. Oke, ya. Tapi jenengan agak jauh nanti ya. Ya, nggak apa-apa. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Kita tes ya. Kita mau membuat satu titik dulu ya. Ya itu Pak Miswa mau bikin satu titik dulu itu. Jangan lupa pengaman kita pakai ya nih. Nah, ini kan. Kita pastikan ya. Nah. Yang bisa terpasang sempurna. Ya. Nah, ini kan udah keluarkan. Ya. Tenang aja. Nah, ini kan. Nah, ini. Oh, seperti itu. Karena besinya besi tipis, kita metodenya tutul. Tutul artinya tutul angkat, tapi iramanya harus balan, harus selaras. Iya. Iya. Soalnya kalau kita full terus nanti terlalu panas, nanti ininya kalah bolong. Kalah lagi ininya ya. Iya, betul. Makanya kita modelnya gini, tutul ya, tutul. Nah, tutul geser lagi, ya. Nah. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi untuk awalnya kita memang menghidupkan api saja sulit. Karena apa? Ininya belum pas. Oh, voltasenya. Iya, voltasenya harus pas dulu. Oh, gitu. Harus pas dulu. Gitu loh. Kalau nggak pas nanti apinya susah munculnya. Itu biasanya nggak pas itu terlalu besar atau terlalu kecil itu, Pak? Jadi begini, kalau tidak langsung muncul bisa jadi karena apa? Belum connect minusnya. Oh iya. Minusnya belum connect. Iya. Tapi kalau sudah connect sudah nyala, kalau terlalu besar kan efeknya bolong ini. Maka ini harus dikurangi. Oh. Tapi sebetulnya yang ini juga jam terbang, artinya insting itu kuat. Ya. Kadang mungkin kalau jenengan pegang kayak gini belum tentu langsung bisa nyala. Kan gitu. Kan gitu. Nah, kalau saya kan udah langsung. Oh, berarti kalau belum terbiasa. Kaku juga, kaku belum tentu langsung nyala, iya. Makanya jam terbang itu besar sekali pengaruhnya. Oh, berarti belajarnya belajar praktek. Betul, praktek. Teori tetap harus dikuasai karena apa? Teori itu nanti akan mengikat kita supaya kehati-hatiannya itu loh. Jangan sampai. Nah, sepertinya harus ada. Jadi antara teori dengan praktek harus sejalan. Cuma kalau sudah praktek itu akan cepat berkembang. Cepat berkembang artinya kita, kalau begini kok jadinya gini, kalau gini kok jadinya gini kan gitu. Iya. Coba kita lihat hasilnya, dapat nggak ini? Hasilnya lumayan kan? Nah, iya hasilnya lumayan. Jadi hasilnya besi yang tipis pun bisa kita las, kita manfaatkan untuk standar itu nanti kuat nanti akan lebih kuat daripada yang ini. Maaf kalau yang ini kan, punten, ini kan terlalu ini, nah ya kan? Nah, itu ya. Jadi nanti nggak mungkin akan luntur kayak gini. Iya. Nah, kan semakin kuat. Ya. Lentur banget ya. Terlalu lentur. Padahal ini kan motor ini kan berat juga kan, motor ini. Oh iya. 1 kintal lebih, ya 100 kilo lebih. Ya. Seperti itu Om ya. Jadi jangan takut kalau kita belajar. Artinya tidak, bahasanya kok tidak bisa. Semua akan bisa karena ini mudah kok. Mudah. Artinya mudah kalau sudah kita langsung praktek. Kadang teman kita kan tahu itu yang ditutul sini sama sini dulu. Ya. Betul. Ya. Tapi bagaimana nutul itu supaya timbul apinya itu loh yang perlu, yang utama yang itu. Itu awal dulu ya. Bagaimana caranya? Kalau itu kan teori umum artinya diikat sini sama sini kan biar nggak lepas. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa mainkan apinya, mau model apa aja bisa. Nggak sulit. Oh, iya. Tidak ada istilah sulit buat saya. Makanya tadi
ada yang coba model Z. Itu varian, nanti varian. Itu varian ya. Nanti alurnya kan hasilnya kelihatan seperti ini. Rapet, ya. Rapet. Masalah kasar ini udah wajar karena kita pakai rod yang ini bukan tipe-tipe las yang bagus lah. Las yang sangat sederhana. Tapi kita bisa manfaatkan secara maksimal. Tapi nanti ini juga bisa digerinda ya, bisa dihaluskan halus sekali. Nanti kesannya nggak akan seperti ini. Iya. Kita mainkan dengan lebih bagus lagi. Nanti kita cat dengan jenis duko. Oh, itu akan bagus lagi. Kalau udah jadi nanti lihat hasilnya. Siap. Kalau udah jadi nanti lihat hasilnya. Seperti itu. Jadi nggak ada istilah susah mudah lah. Semuanya mudah. Asal kita mau belajar mudah. Nah ini alat ini bikin sendiri apa? Alat ini kalau bahasa umumnya namanya ragum. Ragum itu kalau orang kita ngarani apa namanya itu? Catok lah ya. Catok. Nah, ini alhamdulillah kita kalau mau belajar ini bukan apa, ini bikinan sendiri. Ini bikin sendiri nih. Bikinan sendiri. Soalnya apa? Kalau kita beli di toko yang ukuran sebesar ini harga sekitar 400 sampai 500. Harganya. Ya, cuma kalau kita bikin sendiri kan besinya bukan besi jenis cor. Kalau yang dari toko itu besinya besi cor. Cuma kekurangan besi cor itu kalau sudah patah nggak bisa akan dilas seperti ini. Lasnya las khusus. Oh. Tapi kalau besi kita misalkan ada yang apa namanya lepas atau masih bisa kita manfaatkan. Kelebihannya seperti itu. Oh, gitu. Jadi kita bikin sendiri, ternyata fungsinya juga bisa, ya bukan menyamai lah, bisa kita manfaatkan. Buktinya ini kuat sekali. Sama aja. Ya coba jenengan angkat ini. Itu makanya. Ini juga untuk nekuk yang ini. Iya, yang termasuk ini kan bisa digunakan. Ya, kalau kita pegang kayak gini kan untuk kalau kita nekuk kan susah dong. Jadi kita gunakan juga untuk sarana alat bantu kita kalau kita bekerja tuh ya sendirian. Benar, seperti itu. Benar. Jadi kita harus banyak kreatif, tapi bermanfaat. Artinya menghasilkan lah. Kalau kita mau ini apa aja sekarang bisa jadi duit. Berarti kalau misalkan nyatanya ya jenengan bekerja sendiri. Ya. Pun bisa dengan ditunjuk alat bantu. Ya, dan betul. Alatnya juga bikin sendiri. Betul. Bikin sendiri. Kreatif juga. Iya. Bikin sendiri. Nah ini makanya bisa seperti ini. Iya, betul saya bikin sendiri. Karena apa? Kita alhamdulillah ada YouTube, kita bisa belajar dari sana. Kita praktekkan di rumah. Ini nyatanya bisa kita. Bisa, itu makanya jenengan. Bahkan kalau jenengan nggak percaya ini sebagian dari bekas, besi-besi bekas yang kita tempel kita lah. Ini besi-besi bekas. Ya, bekas artinya besi potongan-potongan yang nggak kepake loh. Makanya kita jadi orang itu beli apa saja mampu kalau ada uangnya. Tapi bagaimana cara merawat, bagaimana cara barang yang harusnya untuk ukuran orang itu udah lapuk, udah rusak, kita betulin, kita manfaatkan lagi. Berarti mendaur ulang dari barang yang tidak terpakai ya? Betul sekali. Jadi kita itu... Jadi kayak gini punya apa ya, nilai ekonomis ini. Dengan produksi laku ini. ya, kita ke depannya mungkin seperti itu. Ke depan nggak tahu nanti lah. Tapi artinya kita minimal untuk kita dulu. Untuk kita dulu. Mungkin kalau rekan-rekan mau yang seperti ini malah saya bikinnya yang bingung nanti. Akhirnya karena di toko itu harganya hampir 400-an. Yang ukuran segini loh berapa di sini ya? Iya, mahal ya. Ya, mahal sekali. Karena ini alat bantu yang sebagian besar dipakai oleh bengkel-bengkel, oleh tukang las dan sebagainya pakai ini semua. Jadi tujuannya untuk alat bantu. Terus kita mau motong seperti ini, kalau nggak ada alat bantu ini kesulitan. Miring-miring. Jadi ini kan kadang ada sinergitas dengan gerinda. Jadi kita kalau motong misalnya barang yang kecil kayak gini, kalau kita pakai kayak gini bahaya sekali. Oh iya. Maaf, jangan asal berani asal ini karena kita kerja juga ada safety-nya. Tapi coba kalau kita mainkan pasang di sini, aman. Aman. Tangan aman ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi kita belajar bersama, tidak menggurui. Artinya apa? Mungkin ya kita sama-sama belajar, ada kurangnya rekan-rekan ada input ke saya. Ya, berarti Pak Misno yang untuk bikin sikunya ini? Siku.
Siku ini lekuan ini maksudnya. Ini kan kayak ada potongan-potongan, ini gimana betul. caranya ini? Jadi kita harus tahu basicnya dulu. Ukuran yang mau kita pakai itu berapa. Kita kan membutuhkan panjang pedoknya ini dari sini ke sini 50. Terus dari sini celahnya itu 30. Nanti biar pas dengan asnya ini, as ini. Ya, yang kanan sama yang kiri, ya toh. Nanti kan kita buat kayak supit turang kayak gini. Nah, karena kita buat lekuan, otomatis kan kita membutuhkan tambahan jarak. Nah, kita kasih toleransi kalau jenis lekuannya kok seperti ini 2 cm. 2 cm. Ya, 2 cm. Jadi kita tuh harusnya tadinya 50, kita plus 2 cm. Jadi kesininya tuh 52. Nah, dan nanti dari sini ke sini kita kasih tanda dulu yang 50. Ini yang 30 ke sini kita juga kasih tanda 30. Jadi di sini ada celah 4 cm kan? Dua ini. Termasuk yang ini juga. Nah, sudah kalau kayak gitu kita potong tapi jangan sampai putus. Dipotong ininya loh, dipotong kayak gini sampai sini. Ya, sini. Nah, nanti kita mainkan dulu ada berapa potongan dulu. Nanti sambil ditekuk-tekuk pelan. Ya menggunakan ini juga awalnya, ditekuk kayak gini. Nah, nanti kita punya alat lagi yang namanya magnet segitiga. Ini untuk acuan. Jadi pada saat kita nekuk, kita tempel. Ini otomatis kan sudah sejajar ya. Nah, nanti kita tekuk, toleransinya udah sama, ini akan ketemu sama, akan siku nanti ini kita buat ngemal siku. Kita punya alat yang namanya magnet segitiga. Ini kita beli di toko ada. Ini namanya alat bantu juga kita. Ya, jadi sambil kita motong, nanti toleransinya kita tekuk lah. Kalau sudah ini kan nanti ini udah balan, ini udah siku semuanya. Kalaupun ininya kapsul, jenisnya lekuk tapi siku, sudah siku. Nah, kita pakai ini, namanya magnet segitiga untuk alat bantu kita ngukur sudut. Nah, terus itu untuk potongnya gerajinya pakai apa? Gerajinya bisa manual pakai geraji besi. Kalau kita sudah bisa pegang gerinda yang baik, kita pakai gerinda pun nggak masalah. Jadi ini nggak usah, iya bisa pakai manual bisa, pakai manual bisa. Jadi kita luruskan, kita potong ya sudutnya. Ya nanti kita tekuk pelan-pelan. Kalau masih kurang tekuk, masih kurang potong lagi, sampai sejajar ini. Ya, sampai sejajar ini. Ya. Mudah. Ini kan kayak ada potongan-potongan. Iya, ini potongan ini akan jadi halus nanti kalau kita udah tutup pakai las. Halus. Oh, itu dilas lagi tuh. Iya, ini maksudnya sebagian tengah tuh nggak dilas pun karena kita udah pakai ini, pembantu ini. Ini udah kuat ini. Yang plat yang plat yang di pinggir ini luar, ya. Tujuannya untuk mengikat supaya lebih kuat. Seperti itu. Jadi nanti ya maaf lah untuk kekuatan udah untuk ukuran bikin standar itu udah kuat. Untuk menopang sudah kuat. Seperti itu. Ya. Nanti lebih bagus lagi ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Misno. Sama-sama. Ilmu dan wawasannya. Sama-sama. Kita bareng-bareng belajar, bukan saling menggurui, bukan saling mencemooh yang lain yang belum bisa. Enggak, ayo kita belajar bareng supaya kita banyak silaturahmi, oke? Oke, ya. Siap. Matur nuwun. Sama-sama. Ya.